Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Dik-Dik. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Komar. Apa kabar nih, Pak Dik-Dik, siang ini? Alhamdulillah, Pak. Sehat walafiat. Sebaliknya, sehat juga ya. Iya, alhamdulillah Pak, saya selalu sehat nih ya Pak ya. Semoga kesehatan terus menimpa kepada diri Bapak nih Pak ya. Amin, 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 amin. Sebelumnya ini saya mohon maaf nih Pak ini ya, saya mengganggu waktu Bapak, waktu kegiatan Bapak, waktu istirahat Bapak nih Pak ya. Ini bolehkah saya berbincang sebentar Pak dengan Bapak? Boleh, boleh. Mungkin ada permasalahan apa ya? Kelihatannya ada yang kita harus bincangkan gitu. Betul sekali nih Pak ya. Sebetulnya saya sudah lama ingin berbicara dengan Bapak nih Pak ya. Ada suatu kejadian yang membuat saya ini harus berdiskusi dengan Bapak karena saya menganggap bahwa Bapak ini sangat ahli untuk memberikan wejangan nih Pak ya. Aduh, ya Ya, iya, mudah-mudahan bisa iya, kita pecahkan kalau misalkan ada iya, sharing-sharing aja ya Pak Komar. iya, Ini iya. maaf nih, setelah kita berbincang nih, apa tujuan yang Anda dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Sebetulnya begini Pak, berawal dari sebuah kondisi di mana saya ini merasa bahwa pembelajaran saya ini tidak dapat diterapkan sama anak-anak nih Pak. Karena saya kan ngajar sosiologi nih Pak ya, seperti Ya, apa yang Bapak tahu. Terus kemudian ketika saya mengajarkan terkait dengan identitas diri, kondisi mereka itu menerapkan nilai-nilai yang saya kasih kepada anak itu hanya di ruang-ruang kelas itu Pak. Artinya ketika mereka berada di luar kelas, mereka belum bisa menerapkan karakter gitu. Karakter atau nilai-nilai di dalam proses pembelajaran. Pada akhirnya ini menjadi evaluasi bagi saya, ini menjadi refleksi bagi saya, karena bagi saya begini Pak, kalau toh misalkan kita belajar hanya di kelas, kemudian di masyarakat mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai norma misalkan, itu suatu hal yang sia-sia menurut saya gitu. Itu Pak, berangkat dari situ Pak. oh iya ya. Jadi anak-anak tersebut belum bisa menerapkan nilai-nilai pembelajarannya di luar jam ya. Jadi mereka hanya Iya betul Pak. konsentrasinya mungkin di ini aja di kelas aja mungkin ya itu ya yang saya Iya tangkap. betul Pak, Hmm. betul. Hmm. Jadi kadangkala ada nih yang di kelas nilainya bagus, tapi ketika implementasi di masyarakat itu tidak ada begitu. Itu yang menjadi kegelisahan saya mungkin Pak. Hmm. Hmm. Jadi menurut Pak Komar nih strategi untuk mengendalikan siswa tersebut itu bagaimana tuh? Ya, tentunya Pak, saya mungkin secara akademik akan mengevaluasi, mungkin ada penyampaian atau motivasi yang belum saya sampaikan, yang kemudian menjadi permasalahan, tidak diterapkannya oleh siswa, di kehidupan masyarakat nih Pak. Itu yang pertama. Terus yang kemudian, saya akan membuat sebuah pembiasaan Pak,
saya akan membuat pembiasaan-pembiasaan di mana nanti saya akan berkolaborasi mungkin dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pembiasaan karakter di luar jadwal begitu. Jadi saya memiliki rencana bahwa udahlah di hari itu kita tidak belajar di kelas itu, tapi kita melakukan sebuah budaya-budaya positif, kita melakukan sebuah pembiasaan-pembiasaan yang sifatnya positif begitu, Pak. Oke, luar biasa ya Pak Komar. Dilihat dari rating mungkin ya dari 1 sampai 10 seberapa tingkat keberhasilan dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Komar, Pak? Saya yakin ratingnya itu 8 sampai 9. 9 untuk keberhasilan, 8 untuk evaluasi. Mengapa saya demikian begitu? Karena saya meyakini itu bahwa akan diterapkan di masyarakat, karena saya selalu sepakat bahwa pembiasaan ini akan berdampak terhadap perilaku begitu. Pembiasaan baik yang selalu dilakukan di sekolah ini akan berdampak di kemudian di masyarakat. Saya meyakininya seperti itu, Pak. Ya. Siapa yang dapat mendukung atau yang membantu Pak Komar dalam menyusun hal tersebut, Pak? Baik, Pak. Mungkin yang bisa mendukung saya ketika rencana saya ini akan berjalan dengan baik, salah satunya adalah kepala sekolah. Terus kemudian karena hal ini adalah berhubungan dengan jam pelajaran, maka saya akan menghubungi kurikulum. Terus kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya akan meminta gagasan, saya akan berkolaborasi tentang ide-ide yang mereka mungkin ada inovasi-inovasi ide yang bisa mereka sumbangsikan kepada saya begitu. Terus yang terakhir juga saya akan berkolaborasi dengan siswa juga, Pak, karena saya pun harus menerapkan pembelajaran yang sifatnya ini berpihak kepada murid. Artinya bahwa saya program ataupun pembiasaan yang dilaksanakan ini berasal dari murid. Jadi ini bukan merupakan konsep saya, tapi adalah konsep murid yang akan saya fasilitasi dan saya terapkan di sekolah. Iya, jadi intinya kita itu harus berkolaborasi ya, Pak, untuk menjalankan apa yang kita harapkan. Kira-kira nih, Pak Komar, berapa lama atau waktu yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut, Pak? Waktu yang dibutuhkan saya, Pak, untuk melaksanakan kegiatan ini, sebetulnya saya pinginnya ini bukan hanya berbicara hari ini, Pak, tapi bagaimana kemudian saya berkelanjutan gitu, Pak. Pinginnya itu seperti itu. Jadi saya akan menerapkan ini 1 minggu sekali, di mana di dalam 1 minggu itu 1 hari di pembelajaran saya sosiologi itu mereka tidak belajar di kelas, tapi kemudian mereka menerapkan nilai-nilai yang sudah dipelajari di kelas di dalam lingkungan sekolah. Dengan harapan kemudian di kemudian hari mereka akan terbiasa dan menjadikan sebuah karakter yang bisa diterapkan di masyarakat. Jadi secepatnya ya. Jadi saya tunggu ya, dan cepatnya, Pak. Iya, tunggu bagaimana responnya, bagaimana dari hasil kegiatan tersebut. Nah, Pak Komar, dari pembicaraan tersebut, apa sih komitmen yang ingin Pak Komar lakukan agar rencana itu berjalan dengan baik? Yang pertama, saya akan komitmen dengan diri saya sendiri, Pak. Kenapa berawal dari diri saya sendiri? Karena semua program ini akan terlaksana dengan baik itu jikalau ada keistiqomahan, jikalau ada komitmen terhadap diri saya sendiri. Terus kemudian saya akan membangun komitmen juga dengan warga sekolah, kepala sekolah, kurikulum, terus kemudian terutama peserta didik. Saya juga akan membuat sebuah kesepakatan bersama dengan peserta didik supaya nilai-nilai di dalam kelas ini harus diterapkan di lingkungan begitu. Ya, baik Pak, bagus sekali Pak. Nah, semoga ya dari kegiatan-kegiatan yang Pak Komar lakukan berjalan dengan lancar. Amin. Bagaimana nih perasaannya nih sekarang setelah Pak Komar berbincang, ya mungkin karena waktu
yang singkat juga ya. Perasaannya gimana Pak? Dari hasil pembicaraan kita nih. Aduh Pak, jujur saya iya Pak, saya sudah merasa lega, sudah merasa tenang. Artinya bahwa ada orang yang bisa bekerja sama dengan saya untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri saya nih Pak ya. Saya ucapkan terima kasih Pak sudah menjadi bagian daripada proses saya Pak. Karena ini adalah bagian proses saya Pak supaya saya pun memiliki keyakinan teguh gitu karena saya pun tidak sendirian gitu Pak ya. Ada Bapak, ada kemudian peserta didik dan lain-lain gitu Pak. Ya, bagus Pak ya. Intinya inti yang paling itu adalah kolaborasi ya Pak. Ya, betul, syukur Pak. kalau begitu. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan nih Pak Komar? Tidak Pak, terima kasih sudah sudi Bapak mendengarkan cerita-cerita saya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak tuangkan terhadap saya hari ini, ilmu-ilmunya ini bermanfaat nih Pak ya bagi saya, khususnya bagi Bapak sendiri begitu Pak ya. Terima kasih Pak ya, mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak, waktu istirahat Bapak. Iya, saya doakan semoga Bapak sehat selalu Pak ya. Amin. Biar kita nanti berbincang-bincang lagi tuh Pak ya kalau sama-sama sehat. Lagi ya. Ya. Dan berbagi mungkin ya. Berbagi. Ya, sama-sama Pak Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.